Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Komplek 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan yaitu chapter 21 mengenai akuntansi keuangan menengah yaitu accounting leasing. Dan berikut ini adalah anggota dari tim atau kelompok kami. Pertama, saya sendiri yaitu Muhammad Erza Gustama dengan NIM 2022 12 11 013. Lalu selanjutnya adalah partner saya yaitu Baitul Oke, Jafar Sidik dengan NIM 2022 12 11 028. Dan akan saya lanjutkan di sini adalah materi yang akan disampaikan oleh partner saya yaitu Baitul Jafar Sidik. Kepada Baitul Jafar dipersilahkan. oke. Terima kasih kepada rekan saya Reza Gustama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari accounting leasing. Yang pertama yaitu menerangkan sifat dasar dari accounting leasing tersebut, unsur ekonomis, dan kelebihan leasing. Lalu, yang kedua, menerangkan kriteria dan prosedur kapitalisir transaksi leasing. Yang ketiga, pencatatan transaksi operating lease dan finance lease. Lalu yang keempat, mengidentifikasi bentuk kontrak leasing yang menyebabkan masalah dalam leasing. Lalu yang kelima, menjelaskan efek nilai resud, residual yang dijamin dan tidak dijamin. Lalu yang terakhir, nomor 6, ketentuan-ketentuan penjelasan pada transaksi leasing. Next. Nah, ini yang pertama, saya akan menjelaskan ruang lingkup leasing. Leasing sendiri dalam sebuah istilah bisa disebut sebagai perjanjian kontrak antara lessor dan leasing yang memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aset yang dilisikan yang dimiliki oleh lessor untuk periode tertentu. Eh, Leasing sendiri secara umum biasanya yaitu suatu bentuk kegiatan pembayaran alat atau barang modal berupa hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu atau periode yang telah ditentukan sesuai perjanjian. Eh, Nantinya pihak resort tuh akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lease atau peminjam boleh kita sebut untuk operasional produksi. Sebagai imbalannya, maka pihak lease harus melakukan pembayaran kepada lessor secara dicicil atau sesuai kesepakatan. Sedangkan saya akan di sini saya akan menjelaskan peraturan keputusan tentang leasing yang dimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan 6 nom eh number 1169 KMK ayat 1 tahun 1991 yang dimana sewa guna usaha suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha. Nah, hak opsinya yang dimanfaatkan oleh lease atau nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Lalu, apa aja sih aset yang biasa digunakan oleh lease? Yang pertama yaitu IT. Yang kedua, transportasi yang kita bisa tahu, transportasi dalam lease yaitu ada truk, aircraft, dan rail. Lalu yang ketiga, bangunan, dan yang keempat yaitu pertanian. Di sini eh, saya akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis leasing. Terdapat 5 jenis leasing. Yang pertama yaitu kapitalis. Kapitalis ini yaitu jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan
umumnya untuk melayani pihak lease memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Lalu, pihak lesor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu dengan sesuai kesepakatan bersama atau bisa dibilang keuntungannya dari pihak lesor ke lease yaitu berbentuk bunga. Ya, lalu yang kedua operating lease. Operating lease yaitu perusahaan leasing yang mana pihak lesor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu sales type lease. Apa sih itu sales type lease? Yaitu penjualan yang dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produksinya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui dari sales type lease. Yang pertama, pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease atau selama kurun waktu peminjaman. Yang keempat, leverage lease. Leverage leasing sendiri yaitu jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lesor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Lalu yang terakhir yaitu cross border lease. Cross border lease sendiri yaitu jenis perusahaan leasing. Nah, keempat keempat jenis lease sebelumnya yaitu termasuk perusahaan leasing juga, sama dengan penjelasan cross border lease. Yang bedanya cross border lease ini tidak ada dalam suatu negara yang sama, namun berada di dua negara yang melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal yang sangat besar, seperti produksi pesawat terbang, eh, pengiriman batu bara, dan lain-lain yang melingkup suatu nominal yang sangat besar. Next, nah, siapa aja sih yang melibatkan leasing? Yang pertama yaitu bank sendiri, yang kita bisa lihat beberapa bank berbagai negara. Yang pertama Credit Suisse yang terdapat di negara Chinese. Lalu yang kedua Chase terdapat di negara USA. Lalu yang ketiga Barclays. Lalu yang terakhir Deutsche Bank. Nah, yang kedua yang melibatkan list yaitu Independence. Lalu yang ketiga captive leasing, yang dimana terdapat tiga captive leasing. Yang pertama yaitu CNH Capital, NLD for CNH Global. Lalu yang kedua BMW Financial Service di EU for BMW. Yang lalu yang terakhir IBM Global Financing terdapat di negara, oh maaf tadi yang singkatan itu merupakan negara-negara. Yang pertama dari Netherlands, yang kedua Denmark, lalu yang ketiga USA for IBM. Nah, kita bisa lihat di sini market share-nya. Market share sendiri bagi independence yaitu bagi perorangan sebesar 30%. Lalu market share ke bank yaitu sebesar 40% dan market share ke captive leasing sebesar 26%. Yang dimana dari persentase yang kita lihat ini pihak bank lah yang memiliki persentase yang sangat besar.
untuk kegiatan list. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan keunggulan leasing. Yang pertama, 100% dibiayai dengan tarif tetap. Eh, dari kata tarif tetap sendiri, yaitu tidak adanya tarif yang berubah-ubah setiap bulannya atau sudah sesuai kontrak yang ditentukan sesuai pembayarannya. Lalu yang kedua, menghindari kadaluarsa. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, jauh relatif lebih murah. Yang kelima, keuntungan dari pihak pajak. Lalu yang keenam, off balance sheet financing. Nah, dari keenam tersebut, terdapat beberapa keunggulan leasing lagi yang saya akan jelaskan, tapi tidak ada di for atau for ya PowerPoint yang saya kasih lihat, yaitu terdapat capital saving, di mana pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah, sehingga list bias menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaannya. Lalu terdapat lagi keunggulan leasing, yaitu pelayanan yang cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat, dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan dari leasing tersebut, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaannya, sehingga bisa lebih produktif lagi, karena time is money. Lalu terdapat lagi keunggulan leasing, yaitu terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi, karena bayarannya akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan. Nah, jika suatu negara inflasinya akan naik, maka perjanjian yang ditentukan sebelumnya akan tetap sama nominalnya, tidak dilihat dengan inflasi yang akan datang. Lalu, kelebihannya dilindungi hukum juga. Nah, pihak gestor dan pihak lease akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan waktu sedang mengalami kondisi finance yang berubah-ubah. Next. Nah, eh, kita bisa lihat ya di sini, off balance sheet financing, net report debt and additional debt from leasing. Dari diagram batang tersebut, UAL untuk dolar sendiri mencapai 25 juta. Lalu American sendiri yaitu 35. British Airways dalam bentuk euro paling kecil ya, karena menyentuh angka 10.000. Lalu Delta dalam dolar mencapai 50.000. Selanjutnya GAL dalam dolar juga menyentuh angka 15.000, beda 5.000 dengan British Airways. Lalu yang terakhir, Cathay Pacific HK mencapai 90. Hmm, nah, kita bisa lihat dari warna yang gelap, merah gelap sendiri yaitu report
debt-nya. Dan report debt UAL sebesar 20.000. Lalu yang warna terangnya atau merah lebih pudar yaitu additional debt from capitalist list sebesar 5.000. Lalu Amerikannya sama 5.000 juga. Report debt-nya 30.000 dan additional debt-nya 5.000. Lalu British Airways di sini report debt-nya sepertinya menyentuh angka 9.000 dan additional debt-nya menyentuh 1.000. Lalu Delta. Delta sendiri report debt-nya kurang lebih 42.000 dan additional debt-nya yaitu sebesar 8.000. Selanjutnya GAL. Hmm, GAL sendiri ya, GAL sendiri yaitu sebesar 15.000 dan additional debt-nya yaitu 3.000. Dan yang terakhir Cathay Pacific HK report debt-nya 7 sebesar 71 dan additional debt-nya 29.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya Reza Gustama. Baik, terima kasih Jafar atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar untuk leasing. Dan di konsep dasar untuk leasing ini mentransfer dengan kapitalisasi berarti mentransfer manfaat dan resiko dari aset tetap yang ditransaksikan. Dan leasing yang tidak mentransfer seluruh manfaat dan risiko aset dan ditransaksikan dikategorikan sebagai operating leasing atau operating pinjaman. Nah, selanjutnya ini adalah operating lease transfer from. Bisa lihat operating lease ini jurnalnya. Beban sewa di debit dan cash di debit. Lalu selanjutnya adalah jurnal pada capital leasing modal pinjaman, di mana aset leasingnya itu berada pada debit dan utang jangka panjang leasingnya itu berada dalam kredit. Walaupun kepemilikan terhadap aset mungkin tidak berpindah, selaras dengan keperpindahan manfaat yang ada dalam jurnal atau transaksi perusahaan tersebut. Oke, dan di sini adalah akuntansi dari sisi pinjaman atau lease. Nah, hmm, jika pinjaman atau leasing mengkapitalisasikan transaksi leasing atau pinjaman, didebit ke aset leasing dan dikreditkan ke utang lease. Dan caranya itu yaitu dengan mempresent atau memvaluekan beban sewa. Nah, di sini contohnya pertama adalah mencatat pada depresiasi aset lease. Mencatat depresiasi aset lease ini maksudnya mencatat aset depresiasi yang sudah menurun. Misalnya dari 60.000 per tahunnya itu berkurang menjadi 55.000. Dan pertumbuhan itu konstannya. Selanjutnya adalah pembayaran beban sewa untuk membayar bunga dan pokok utang leasing atau pinjaman atau pokok utang pinjaman.
Berikut ini adalah contoh dari jurnal untuk capital leasing. Di sini contohnya adalah yang pertama ada Air France leasing atau Air France pinjaman, di mana di leasing equipment-nya itu debit dan kewajiban leasing atau leasing liability-nya itu berada di kredit. Dan yang di ILFC contohnya ini ada yang yaitu jurnal yang pertama leasing receivable berada di debit, lalu ada equipment yaitu berada di dalam kredit. Berikut dua Air France dan ILFC ini contoh dari jurnal untuk capital leasing atau jurnal untuk kapital pinjaman. Baik, selanjutnya ada 4 kriteria finance list atau 4 kriteria finance pinjaman. Yang pertama, leaser mentransfer kepemilikan ke uh, yang dipinjam itu mentransfer kembalikan ke yang peminjam atau yang meminta pinjaman. Yang kedua, pinjaman atau leasing mengandung opsi untuk membeli. Lalu pada poin ketiga, yaitu pada di sini dijelaskan bahwa waktu leasing material atau waktu pinjaman material dibanding dengan umur ekonomis aset. Dan pada poin terakhir, yaitu pada poin 4, bahwa di sini jelaskan nilai sekarang beban sewa itu menghasilkan jumlah yang materialnya itu bisa dibandingkan dengan jumlah harga pasar aset. Dan di sini dijelaskan ada tambahan penjelasan yaitu pada bagian bawah ada kalimat yang mengatakan bahwa satu atau lebih kriteria di atas yang dari 4 total ini kriteria pertama, kriteria kedua, kriteria ketiga, dan kriteria keempat yaitu dikatakan bahwa jika terpenuhi maka akan dikategorikan sebagai finance leasing. Selanjutnya itu ini adalah list contoh accounting mendeskripsikan kriteria dan prosedur untuk capital list. Di sini pertama ada list agreement menerima pinjaman. Yang kedua ini adalah apakah akan mentransfer ke ownership atau tidak. Jika tidak, apakah akan menggunakan purchase option? Dan selanjutnya jika tidak, jika pinjamannya itu apakah memiliki ekonomi hidup? Dan jika tidak, jika total pembayarannya itu adalah sesuai dengan nilai fair value, jika tidak maka akan menjadi operating leasing. Selanjutnya, jika kriterianya berjalan lancar. Tadi kan yang kriteria itu tidak berjalan lancar ya. Adalah pada yang pertama itu kita ulang lagi yaitu list agreement. Di sini apakah akan ditransfer ke orang atau tidak? Maka di sini jawabannya iya dan akan ke finance menuju finance dan diterima oleh uh, yang peminjam uang tersebut. Berikut itu adalah contoh dari seorang akuntansi mendeskripsikan atau melihat kriteria prosedur untuk capital list. Berarti ini bisa disebut sebagai flowchart ya? Hampir bisa dikatakan begitu. Baik, selanjutnya saya akan next. Nah, di sini ada kriteria dari kapitalisasi. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa ada tes pemulihan investasi
Jadi di sini pembayaran list minimum atau minimum list payment ada beberapa poin, bisa dilihat. Pertama ada 1 poin, 2 poin, 3 poin, ada 4. Jadi di sini ada 4 poin pembayaran pinjaman minimum. Yang pertama adalah pembayaran sewa minimum. Yang kedua yaitu bahwa nilai residu yang dikaransi itu akan dijamin oleh pihak ketiga ataupun yang pihak peminjam. Yang ketiga, poin ketiga yaitu menjelaskan bahwa di sini ada penalti. Misalnya penalti jika tidak bisa memperbarui kontrak lease. Maksudnya di sini penalti jika salah satu perusahaan yang menandatangani kontrak itu tidak bisa memperbarui kontrak lease yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Yang ketiga adalah maaf. Ya, poin keempat ini menjelaskan bahwa adanya opsi pembelian dengan harga murah. Maksudnya jika hmm, poin pembelian tersebut misalnya harga bulan ini misalnya 100, tapi sudah dijanjikan dan harga tiga bulan berikutnya menaik menjadi 120, maka karena ada perjanjian tersebut kita bisa membeli barang tersebut dengan harga yang sudah dijanjikan itu sebesar $100. Dan di bagian ini ada penjelasan mengenai executory cost. Yang pertama ada asuransi, yang kedua ada reparasi dan pemeliharaan, dan yang ketiga itu ada pajak. Dan di sini dijelaskan bahwa 3 executory cost tersebut, yang pertama asuransi, kedua reparasi dan pemeliharaan, yang tiga pajak itu tidak termasuk dalam minimum last payment. Nah, hanya segitu saja dari kriteria kapitalisasi yang akan saya jelaskan. Berikutnya akan saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di materi ini masih ada kriteria kapitalisasi. Di kriteria kapitalisasi ini akan menjelaskan tentang tarif bunga mengenai peminjam. Tarif bunga mengenai leasing atau peminjaman. Memang di tarif bunga ini ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah kategori tarif implisit atau implicit interest rate. Yang kedua ini akan menjelaskan tentang tarif incremental pinjaman atau incremental borrowing rate. Dan selanjutnya adalah menjelaskan present value minimum less payment. Itu akan dijelaskan bahwa present value minimum less payment ini akan menggunakan tarif bunga implisit. Dan di sini di bawah ini juga akan dijelaskan bahwa jika tarif bunga implisit sulit ditentukan, maka list atau peminjam akan menggunakan tarif bunga incremental. Tarif bunga incremental. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan materi tentang aset dan liabilitas yang diukur secara berbeda. Aset dan liabilitas ini dicatat sebesar nilai terendah antara ada 2 poin yang akan dijelaskan. Nah, itu yang pertama adalah nilai sekarang dari minimum list payment atau excluding executory cost. Dan yang kedua adalah nilai pasar dari aset list. Jadi di nilai pasar aset list ini kita akan misalkan bahwa nilai pasar ini misalnya rata-rata dari peminjam itu menawarkan bunga berapa. Begitu dari contoh dari nilai pasar dari aset list. Oke, selanjutnya adalah materi dari periode depresiasi. Nah,
periode depresiasi ini adalah jika perjanjian lease atau perjanjian pinjaman termasuk transfer kepemilikan, maka periode depresiasi sampai dengan umur ekonomis. Maksud dari jika perjanjian lease termasuk transfer kepemilikan, maka misalnya kita melakukan perjanjian lease, dan perjanjian lease itu adalah jika salah satu yang yang meminjam itu tidak bisa bayar, maka ada perjanjian misalnya hak bangunan tersebut atau nilai bangunan tersebut akan ditransfer ke sang pinjaman untuk melunasi hutang yang ada. Yang kedua adalah maksudnya poin kedua yang akan saya jelaskan adalah jika perjanjian lease atau perjanjian pinjaman itu tidak ada transfer kepemilikan, maka periode depresiasi itu sepanjang umur lease atau umur pinjaman. Maksudnya jika pada perjanjian pinjam ini tidak ada jaminan, misalnya jaminan bangunan, bisa jaminan bangunan, jaminan kendaraan, atau jaminan benda-benda yang nilai berharga, memiliki nilai ekonomis, maka periode depresiasi pinjaman itu seumur panjang umur peminjam. Selanjutnya adalah metode bunga efektif. Ini ada dua poin, itu pertama metode bunga efektif, yang kedua konsep depresiasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu metode bunga efektif. Di sini jelaskan bahwa metode bunga efektif itu digunakan untuk mengalokasikan beban sewa ke beban bunga dan angsuran pokok. Nah, metode bunga efektif ini akan dihitung berdasarkan sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan. Misalnya, jadi uh, sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan ini akan berkurang seiring dengan pembayaran utang. Misalnya, yang tadinya utang 90.000, tapi dibayar per bulan itu 5.000, maka pokok pinjaman per bulannya maka berkurang. Jadi pada bulan pertama 90.000, pada bulan kedua 85.000, pada bulan ketiga 80.000. Masing-masing dipotong sebanyak 5.000 pokok. Dengan kata lain, dari metode bunga efektif ini adalah makin kecil jumlah pokok pinjaman, maka makin rendah jumlah suku bunga yang harus dibayarkan. Yang kedua adalah konsep depresiasi. Nah, pada konsep depresiasi ini dijelaskan bahwa depresiasi dan penurunan merupakan proses akuntansi yang terpisah. Maksudnya adalah dalam konsep depresiasi ini yang digunakan akuntansi untuk menggambarkan penurunan nilai aset karena penggunaan kekurangan atau kemajuan teknologi. Misalnya depresiasi. Misalnya nilai mobil pada tahun pertama itu senilai 300 juta. Namun pada tahun-tahun berikutnya pasti akan berkurang. Misalnya pada tahun kedua, nilai mobil ini berkurang sebanyak 20 juta. Lalu sampai tahun berakhirnya nilai ekonomis mobil itu sampai nol ataupun berakhir. Nah, di sini kita akan masuki contoh soal dari materi yang sudah dijelaskan oleh saya dan Jafar tadi. Di sini ada satu contoh soal, yaitu soalnya adalah terdapat pada 1 Januari 2011. Di sini dijelaskan bahwa Adam Corporation atau korporasi Adams akan menandatangani kontrak les atau kontrak pinjaman untuk 5 tahun. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada kali pertama pada tahun 21 Januari 2011, Adam Corporation akan mendatangi kontrak pinjaman untuk 5 tahun untuk kepentingan perusahaan tersebut. Dijelaskan bahwa pada
Kalimat kedua adalah pembayaran sewa sebesar 9.968 dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Jadi di sini pembayaran sewanya ini adalah sebesar 9.968 ribu dolar itu per tahunnya. Jadi misal pada tahun 1 Januari 2011 dibayar 1.968, pada tahun kedua akan dibayar juga sebesar 9.968 dolar. Dan kalimat ketiganya akan menjelaskan bahwa diperkirakan mesin memiliki umur ekonomis 6 tahun dan memiliki nilai residu yang tidak dijamin sebesar 5.000. Nah, di sini jelaskan bahwa mesin ini akan memiliki waktu ekonomis atau waktu hidup hingga masa berakhirnya itu selama 6 tahun dan akan memiliki nilai residu yang tidak dijamin sebesar 5.000 dolar. Dan juga di sini Adam menjelaskan bahwa Adam menggunakan metode garis lurus atau straight line untuk menghitung depresiasi dari mesin yang dipakainya. Jadi Adamina akan menggunakan metode straight line untuk menghitung depresiasi yang ada dalam mesin ekonomis yang sudah dinilai akan memiliki umur 6 tahun. Lalu di kalimat terakhir ada juga informasi mengenai tarif bunga incremental Adam itu 10% dan tarif bunga implisit tidak diketahui. Jadi tarif bunga incremental Adam itu sebesar 10%. Lalu di instruksinya ini adalah yang pertama, cuma ada satu yang disuruh aja instruksinya, itu adalah buatlah leasing amortization schedule. Jadi kita di sini disuruh dari contoh ini kita disuruh mengerjakan untuk membuat leasing amortization schedule. Oke. Nah, di sini merupakan leasing amortization schedule. Lalu di sini biasanya pada tanggalnya yaitu 1 Januari bulan 1 tahun 2011. Ada pembayaran pinjaman lease payment, ada interest expense-nya sebesar 10% dan juga ada lease liability-nya atau kewajiban peminjam sebesar 41.565. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2019, perusahaan Adam Corporation ini akan membayar sebesar 9.968 dolar. Di sini tidak ada bunga karena ini awal dari peminjaman, yaitu pada tanggal 1 Januari 2011. Ini tepat benar pas waktu meminjam, jadi tidak ada interest expense. Terus ada reduction in liability, jadi ada pengurangan dari kewajiban. Yang tadinya kewajiban bayar utangnya adalah pas 1.565, maka akan dikurang dengan total nilai pembayaran itu senilai 9.968, maka akan menjadi 31.597 dolar. Dan di sini akan ada pembayaran lagi itu pada tanggal 12 pada tanggal 31 Desember tahun 2011. Di sini pembayarannya itu sama, yaitu sebesar 9.968 dan juga ada bunganya itu sebesar 10% dari kewajibannya. Bunga ini dapat dari kewajiban peminjam, yaitu tahun pertama itu totalnya adalah 31.597 dikali bunganya 10%. Maka akan menghasilkan 31.600. Kalau kita akan dikurang itu untuk menghasilkan reduction liability, payment akan dikurangi dengan beban bunga. Jadi 9.968 dikurangi 3.960, maka akan menghasilkan reduction in liability-nya itu 6.808. Maka pada
bulan Desember tanggal 31 kewajiban utangnya adalah 31.557 dikurangi 6.808 menghasilkan 24.789. Lalu selanjutnya ada pembayaran lagi itu adalah pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Di sini pembayaran tetap sama jadi yaitu senilai $9.968 dan interest expense-nya itu adalah senilai 24.789 dari kewajiban sebelumnya dikali 10% yaitu $2.479. Nah, reduction liability-nya tadi sudah tahu caranya itu dikur less payment dikurangi interest expense untuk mencari reduction in liability. Jadi 9.968 dikurangi 2.479 menghasilkan reduction in liability yaitu senilai $7.489. Maka kewajiban hutang yang dimiliki Adam Corporation pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu 24.789 dikurangi 7.489 adalah 17.300. Lalu adalah pembayaran keempat pada tanggal jatuh pada tanggal 31 Desember 2013. Pembayarannya itu senilai $9.968 dan beban bunganya senilai lease liability dikali interest expense yaitu 10% maka $17.300 dikali 10% menghasilkan angka 1.730. Jadi interest expense untuk tanggal 31 Desember 2013 adalah $1.730. Maka reduction liability-nya adalah lease payment dikurang interest expense yaitu $9.968 dikurangi $1.730. Maka akan menghasilkan reduction in liability yaitu $8.238. Maka liability Adem Corporation untuk tanggal 31 Desember 2013 yaitu senilai $9.062. Lalu pada pembayaran terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 pembayarannya itu adalah $9.968 dan interest expense-nya adalah senilai lease liability dikali interest expense 10% yaitu $9.062 dikali $906. Maka akan menghasilkan reduction in liability yaitu senilai maka akan menghasilkan interest expense yaitu senilai $906. Selanjutnya adalah mencari reduction in liability. Cara mencari reduction in liability masih sama yaitu dengan cara lease payment dikurangi interest expense. Jadi $9.968 dikurangi $906 maka akan menghasilkan reduction in liability pada tahun 31 Desember 2014 yaitu $9.062. Maka untuk mencari lease liability-nya adalah lease liability tahun 31 Desember 2014 Adam Corporation yaitu dengan cara lease liability tahun 31 Desember 2013 dikurangi dengan reduction in liability tahun 2014. Jadi yaitu $9.062 dikurangi $9.062. Jadi kewajiban hutang Adam Corporation akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu pada nilai nominal 0. Jadi bisa dilihat yang pertama setiap pembayarannya itu untuk pembayaran pertama itu jatuh pada tanggal pihak Adam List itu minta pinjaman. Dan selanjutnya akan terjadi pada akhir tahun periode tersebut. Dan di sini bisa dilihat juga bahwa pembayaran pinjaman itu konstan itu atau sama setiap tahunnya yaitu senilai
$9.968. Lalu interest expense ini bisa didapat dari list liability dikali 10% dari total interest expense yang ada. Dari reduction in liability-nya itu didapat dari list payment dikurangi interest expense dan list liability untuk tahun berikutnya. Didapat dari list liability tahun sebelumnya, lalu dikurangi dengan reduction liability. Sekian dari soal ini. Maka selanjutnya itu adalah contoh dari soal metode operating. Jadi beda ya. Kalau yang sebelumnya itu disuruh list amortization schedule, maka selanjutnya akan menggunakan, maaf, metode operating. Di sini dijelaskan bahwa metode operating list menandatangani sewa untuk memanfaatkan aset selama masa sewa tanpa memperhitungkan pembayaran di masa yang akan datang. Di sini ada illustration. Contoh sama dengan sebelumnya, tapi dikategorikan sebagai operating list. Jurnalnya itu adalah pada tanggal 1 Januari 2011. Nah, di sini adalah jawaban dari, oh ya, omong soalnya sama ya, dari sebelumnya itu soalnya sama dengan Adam Corporation. Cuman yang beda adalah metode jawabannya. Kita pakai metode operating di sini. Di sini ada jawaban dari metode operating dari Adam Corporation tadi, soal tadi, yaitu comparison of capital list with operating list. Di sini ada, nah itu adalah date atau tanggalnya. Tanggalnya ini ada 4 tahun, nah itu 5 tahun, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Selanjutnya adalah depreciation expense, beban depresiasi yang ditanggung oleh Adam Corporation. Selanjutnya adalah beban bunga, interest expense. Lalu ada total dari depreciation expense dan interest expense. Selanjutnya adalah operating list expense, beban dari operating list. Dan lanjut ada div. Ini adalah total dari pengurangannya. Oke, saya akan menjelaskan dari yang tahun awal, yaitu tahun 2011. Di sini ada depreciation expense dari mesinnya, yaitu adalah senilai $8.313. Lalu ada interest expense-nya, yaitu tadi di sini adalah senilai 3.960.000 $3.960.000. Lalu ada total ini didapat dari depreciation expense ditambah dari interest expense. Jadi 8.313 ditambah 3.160, yaitu jadi totalnya adalah $11.473. Dan operating list expense ini adalah senilai $9.968. Ini didapat dari pembayaran ADM Corporation terhadap total pinjaman yang ada. Jadi, dan di IFM ini dihasilkan dari total depreciation expense dan interest expense dikurangi operating list expense. Jadi $11.473 dikurangi $9.968, yaitu menghasilkan $1.505. Lalu pada tahun 2012 yaitu depreciation expense tetap sama, yaitu senilai $8.313, yaitu. Lalu pada interest expense-nya sama terhadap jawaban sebelumnya, yaitu adalah $2.479. Lalu total didapat dari depreciation expense dengan interest expense, yaitu senilai 8.313 ditambah 2.479 menghasilkan $10.792. Lalu operating list-nya expense ini adalah senilai 9.968, sama dengan jawaban yang sebelumnya ya. Ini dapat dari pembayaran. Jadi pembayaran tadi kan konstan, yaitu senilai 9.968. Jadi sama. Terus tahun berikut juga sama. Jadi untuk mendapatkan di FF ini, total dikurangi operating list expense, yaitu senilai
10.792 dikurangi 9.968 akan menghasilkan di EFF ini adalah $824. Lalu pada tahun 2013, depreciation expense adalah 8.313 sama dengan tahun sebelumnya, dan juga interest expense-nya senilai 1.730 sama dengan tahun sebelumnya ya. Pada tahun ketiga juga 1.730 jadi sama. Nah, jadi totalnya adalah depreciation expense ditambah interest expense 8.313 ditambah 1.330 akan menghasilkan total $10.043. Lalu operating lease expense-nya tetap sama, yaitu senilai $9.968, dan di FF-nya akan memiliki total dikurangi operating lease expense, jadi 10.043 dikurangi 9.968, maka di FF-nya akan memiliki nilai $75. Lalu selanjutnya adalah pada tahun 2014, depreciation expense dari barang tersebut masih sama, yaitu $8.313, dan interest expense-nya senilai 906 sama seperti jawaban sebelumnya, dan totalnya akan didapat jika dihitung dengan cara depreciation expense dikurangi dengan interest expense, yaitu 8.313 dikurangi 906, jadi 1000, jadi totalnya adalah 9.219. Jadi operating lease expense-nya adalah sama tetap terhadap tahun sebelumnya, yaitu 9.968, dan total di FF-nya adalah akan menghasilkan jika dicari dengan total dikurangi operating lease expense, jadi 9.219 dikurangi 9.968 maka menghasilkan 749 di FF. Ini akan masuk minus ya, karena totalnya itu kurang dari operating expense. Lalu selanjutnya tahun 2015, itu depreciation expense-nya senilai 8.313 sama seperti tahun sebelumnya. Jadi pada 5 tahun saat ini depreciation expense-nya tetap sama. Lalu interest expense-nya tidak ada karena di sini hanya sampai 4 interest expense-nya, dan tahun kelima itu tidak ada interest expense karena bunga atau pinjaman itu sudah dibayar total semuanya. Lalu totalnya adalah depreciation expense ditambah interest expense $8.313 dikurangi 0, maka akan menghasilkan 8.313 dolar. Dan pada operating lease expense-nya adalah sama seperti tahun sebelumnya, itu adalah $9.968. Jadi cara menghasilkan DFV adalah total dikurangi operating lease expense, yaitu 8.313 dikurangi 9.968 akan menghasilkan DFF yang minus, yaitu 1.655. Nah, setelah menghitung dari total 5 tahun ini akan ditotalkan, misalnya depreciation ditotalkan, interest expense ditotalkan, totalnya ditotalkan, operating lease expense-nya itu ditotalkan, dan FFV ditotalkan. Kita mulai dari depreciation expense yang ditotalkan. Misalnya di sini depreciation expense 8.313 tambah 8.313 ditambah 8.013 ditambah 8.313 juga terakhir ditambah 8.313 akan menghasilkan nilai total depreciation expense, yaitu untuk 5 tahun berupa sebesar $41.565. Lalu untuk interest expense-nya akan totalkan, yaitu pada tahun pertama itu 3.160 ditotalkan dengan 2.479 ditambah 1.730 ditambah 906 akan menghasilkan interest expense untuk 5 tahun itu sebesar $8.275.
Lalu untuk totalnya adalah total dari depreciation expense dan interest expense untuk keseluruhan untuk 5 tahun. Pada tahun pertama totalnya adalah 11.473 ditambah 10.392 ditambah 10.043 ditambah 9.219 lalu ditambah 8.013. Lalu total dari depreciation dan interest expense untuk 5 tahun ini adalah senilai $49.840. Lalu adalah operating lease expense-nya itu kita juga totalin untuk 5 tahun. Yang tahun 2011 adalah 9.968 untuk tahun 2012 sampai tahun 2015 itu total sama ya, yaitu harus nilai 9.968. Jadi untuk operating lease expense untuk 5 tahun dari 2019 sampai 2015 itu senilai 49.840. Dan untuk di FF-nya adalah kita akan totalkan juga pada tahun 2019, pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011 akan menghasilkan di FF itu adalah senilai 1.505 dan pada tahun 2012 senilai 824 dan pada tahun 2013 senilai 75. Pada tahun 2014 menghasilkan minus yaitu sebesar $749 dan pada tahun 2015 menghasilkan minus yang senilai $1.655. Jadi ditotalkan ini akan masukkan $0. Oke, mungkin itu adalah jawaban dari metode operating yang terdapat pada soal Adam Corporation tadi. Dan selanjutnya adalah materi dari dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah khusus yang ada dalam materi leasing ini. Yang pertama adalah nilai residu. Yang kedua, leasing yang dianggap penjualan lessor. Yang ketiga, opsi pembelian dengan harga kesepakatan. Yang keempat, cost sebulan mula. Yang kelima, klasifikasi lancar dan non lancar. Yang keenam, penjelasan disclosure. Dan di sini akan dijelaskan bahwa tentang nilai residu. Arti nilai residu yaitu perkiraan nilai wajar pada akhir masa leasing. Nah, nilai residu yang digaransi oleh pinjaman setuju untuk membayar perbedaan antara nilai wajar sesungguhnya dengan nilai wajar yang dijamin pada akhir masa leasing. Jadi, nilai residu adalah nilai suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Sebagai pertimbangan umum, sebagai contohnya adalah sebagai pertimbangan umum, semakin lama umur aset, maka semakin rendah nilai sisa. Dan juga ada berbagai cara di mana industri berbeda menghitung nilai sisa. Hal ini mungkin terjadi karena nilai sisa mempengaruhi jadwal depreciation suatu perusahaan. Dan misalnya, jika kalian atau Anda itu menjalankan suatu bisnis atau memiliki peralatan manufaktur, kalian akan memiliki aset tertentu seperti mesin. Bagi perusahaan, aset adalah sesuatu yang bernilai yang menopang pertumbuhan dan produksi. Untuk suatu bisnis, misalnya aset itu dapat mencakup properti, mesin, bahan mentah, dan inventaris. Dan juga bagaimana nilai residu akan dihitung. Nah, dari definisi pada bagian sebelumnya itu, nilai residu adalah nilai penyusutan yang dikurangi dari harga awal suatu aset. Rumus nilai residu adalah perkiraan nilai sisa dikurangi biaya pelepasan aset. Contohnya adalah kalau pakai tanda misalnya S sama dengan P dikurang Y. Oke. Selanjutnya masih tentang nilai residu. Pembayaran pinjaman yang dipinjam itu bisa menaikkan pembayaran pinjaman karena kenaikan nilai residu yang digaransi. Dan di sini itu dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi nilai residu oleh list atau
sang peminjam, pembayaran minimum pinjaman termasuk nilai residu yang dijamin tetapi tidak termasuk nilai residu yang tidak dijamin. Oke, ini adalah illustration dari contoh dari Guard Residual Value List Accounting. Misalnya di sini adalah contohnya adalah PTA. Di sini jelaskan bahwa menandatangani kontrak pinjaman dengan PTB pada tanggal 1 Januari 2012. Dan di bawah ini adalah contoh data-data yang berhubungan dengan perjanjian kontrak tersebut. Jadi selanjutnya ini adalah data-data dari perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh PTA kepada PTB pada tahun 1 Januari 2012. Isi perjanjian kontrak tersebut adalah yang pertama, jangka waktu pinjaman itu selama 5 tahun. Jadi tidak bisa dibatalkan pembayaran sewa dilakukan di awal tahun. Jadi di sini jelaskan bahwa waktu pinjaman ini pembayarannya itu akan dilunasi dalam waktu 5 tahun dan pembayaran sewa itu akan dibayar pada awal tahun. Jadi jelaskan bahwa pembayaran sewa ini akan dilakukan pada 1 Januari pada bulan 1 Januari. Dan juga aset peminjaman memiliki nilai wajar 100.000 dolar. Perkiraan pinjaman 5 tahun dan nilai residu 5.000. Jadi aset yang dipinjamkan ini memiliki nilai wajar senilai 100.000 dolar dan perkiraan masa manfaatnya adalah perkiraan pelunasannya adalah 5 tahun dan akan memiliki nilai residu yaitu nilai sisa yang sebesar 5.000 dolar. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan. Baik, pada Jafar dipersilahkan. Oke, oke. Saya akan menjelaskan dari ilustrasi pembayaran residual value dari list accounting sendiri. Hmm, di sini contohnya, PTA membayar semua biaya asuransi reparasi langsung kepada pihak ketiga, kecuali pajak sebesar 2.000 per tahun yang termasuk dalam pembayaran list minimum. Lalu, pada akhir masa kontrak aset lease, dikembalikan pada lessor atau peminjam. Yang ketiga, tarif bunga incremental PTA 11% per tahun dengan sesuai sesuai dengan bunga kenaikan pada saat ini. Lalu yang keempat, PTA menggunakan metode depresiasi untuk depresiasi aset. Lalu yang kelima atau yang terakhir, PTB menghitung beban sewa berdasarkan rate of return 10% dan PTA mengetahuinya. Next. Nah, di sini adalah contoh dari list amortisasi schedule dalam 4 tahun sesuai kesepakatan. Terdapat 6 tabel ya. Yang pertama itu tanggal, yang kedua list payment plus GRV, yang ketiga executory cost, yang keempat interest on liability, yang kelima reduction of lease liability, lalu dan yang terakhir yang keenam lease liability. Yang pertama 1 Januari 2012 sebesar 100.000. Lalu di sama tanggal 1 Januari 2012 juga lease payment plus GRV-nya sebesar 25.237, executory cost-nya sebesar 2.000, interest-nya sebesar 0. Lalu reduction of lease liability-nya sebesar 23.237 dolar dan lease liability-nya sebesar 76.762,91 dolar. Yang dimana lease liability per tahunnya itu pengurangan
Leasability sebelumnya dikurang dengan reduction of lease liability. Lalu pada tahun 2013 tanggal 1 Januari lease payment plus GRV-nya sama, yaitu 25.237,09. Executory cost-nya pasti selalu sama dari per tahunnya sebesar 2.000. Lalu interest on liability-nya sebesar 10%, yang dimana hasil 10% dari list liability tahun 2012, yaitu sebesar 7.676,29, dan reduction of lease liability-nya 15.560,80, dan lease liability-nya 61.202,11. Lanjut di tahun 2014 sebesar 25.237,09 untuk list payment plus GRV. Executive cost Executory cost-nya sama 2.000, dan interest on liability sudah sebesar 10% dari lease liability tahun sebelumnya sebesar 6.120,21, dan reduction-nya yaitu 17.116,88. Yang oke, dan yang lias liability-nya sebesar 44.085,23 dolar. Lalu di tahun 2015 tanggal 1 Januari release payment plus GRV-nya sama 25.237,09. Eksekutif eksekutori sama 2.000. Interest on liability-nya sebesar 4.408,52 dolar, dan reduction of lease liability-nya sebesar 18.828,57 dolar, dan lease liability-nya sebesar 25.026,66 dolar. Dan di tahun 2016, di tahun keempat, list payment-nya sama, yaitu 25.237,09. Executory cost-nya sama 2.000. Interest on liability-nya 10% dari list liability tahun sebelumnya sebesar 2.525,67. Reduction of list liability-nya sebesar 20.711,42, dan list liability-nya sebesar 4.545,24 dolar. Dan di mana list payment plus GRV-nya sebesar 5.000. Oh ya, sorry, di ditutup pada tanggal 12, pada tanggal 31 Desember 2016. Ditutup list payment plus GRV-nya sebesar 5.000. Executory cost-nya 0. Interest-nya sebesar 454,76 dolar. Dan reduction of lease liability-nya sebesar 4.545,24 dolar. Dan lease liability-nya sebesar 0. Yang di mana total dari sebelah kanan, reduction of lease liability dan interest on liability, jika dijumlah sebesar 121.185,45 dolar, dan di sebelah kiri eksekutif list payment plus GRV dikurang dengan executory cost sama, jumlahnya sebesar 121.185,45 dolar. Next. Lalu bisa kita lihat ilustrasi dari residual value list counting di akhir masa sewanya. Sebelum penyewa melihat aset ke CNH, akun aset dan label
ekuitas sewa memiliki saldo sebagai berikut. Lease equipment under finance lease sebesar 100.000. Lalu les akumulasi depresiasi nol dan dan eh akumulasi depresiasi finance lease sebesar 95.000. Lalu totalnya sebesar 5.000. Eh, interest payable sebesar 454,76 dolar dan lease liability-nya di tahun terakhir yaitu sebesar 4.545,24 dolar jika dijumlah hasilnya sama yaitu sebesar 5.000 dolar. Next. Diasumsikan PTA melakukan depresiasi untuk aset lease dan nilai residunya 5.000 dolar, tapi nilai wajar asetnya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 3 dolar. Kita bisa lihat next. Nah, ini penghitungan jadwal amortisasi sebesar 4 tahun sama, tapi terdapat perbedaan penghitungan dari lease liability-nya. Di sini sebesar 96.595,40 dolar, sedangkan di perhitungan sebelumnya sebesar 100.000. Next. Oh ya, kenapa tadi 95.000? Karena 100.000 dolar dikurangi hasil liability tahun terakhir, yang dimana totalnya seperti, nah, totalnya 96.895,40 dolar. Next lagi. Maaf. Nah, kita terdapat opsi beli dengan harga kesepakatan. Nilai sekarang dari pembayaran list minimum masukkan nilai sekarang dari harga beli kesepakatan. Yang terakhir, atau yang kedua, pendapatan antara harga beli kesepakatan dengan nilai residu yang dijamin pada perhitungan depresiasi. Next. Baiklah, itu saya presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Mohon Kok kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.